Polisi akan memanggil musisi Anji dan Hadi Pranoto untuk diperiksa. Sebelumnya, organisasi Cyber Indonesia telah melaporkan Anji dan Hadi Pranoto atas dugaan penyebaran berita bohong penemuan obat COVID-19. Konten YouTube kontroversial Anji dan Hadi Pranoto berbuntut ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan bahwa polisi akan mempelajari laporan yang sudah diterima. Polisi akan segera menindaklanjuti laporan terkait musisi Anji dan Hadi Pranoto. Rencana untuk memanggil pelapor untuk mengklarifikasi. Yang kita harapkan adalah pelapor ini membawa bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti yang ada untuk kita pelajari, kemudian juga ada 2 saksi yang dia mengajukan. Sebelumnya pada Senin sore, organisasi Cyber Indonesia melaporkan unggahan video di kanal YouTube Anji terkait klaim penemuan obat COVID-19. Disampaikan oleh si narsum ini, interview si profesor ini. Nah kemudian disebarkan. Penyebaran itu dilarang Undang-Undang ITE. Itu ada di pasal 28, makanya kita laporkan. Ada pasal 14, 15, ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Hadi mengklaim menemukan obat COVID-19 yang mampu menyembuhkan pasien dalam waktu 2 hingga 3 hari. Cyber Indonesia menilai konten tersebut berisi informasi bohong dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hadi Pranoto siap melapor balik ke polisi usai dirinya dilaporkan organisasi Cyber Indonesia. Hadi melapor terkait pencemaran nama baik. Berikut kami tayangkan kembali pernyataan Hadi Pranoto dalam program Aini Sore beberapa saat lalu. Terima kasih kepada saudaraku yang melaporkan saya kepada pihak kepolisian dan saya terima kasih menyampaikan teguran dalam hal ini. Saya dalam hal ini ingin menanyakan konten hoax atau berita bohong yang saya sampaikan itu yang mana itu ya. Herbal yang saya sampaikan adalah herbal yang ada pada saya, kemudian pasien yang saya terapi dengan herbal itu ada dan sembuh. Kemudian juga banyak masyarakat yang ikut merasakan dampak baik dari herbal yang kita produksi. Jadi kalau dilihat konten bohong itu yang di mana konten bohongnya itu ya. Makanya saya juga belum tahu, makanya tim lawyer saya lagi mempelajari tim untuk segera menyusun dan secepatnya. Kalau ini memang ada unsur pencemaran nama baik dan mendelegitimasi hasil karya saya akan segera melaporkan ke pihak yang berwajib kepada Polda Metro Jaya dan kemudian saya secara pribadi dan tim riset akan meminta ganti rugi material dan imaterial 10 miliar US dollar. Jadi Anda akan menuntut 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 145 triliun begitu Pak Hadi terhadap pelapor? Iya. Bagi saya 10 miliar US dollar itu dengan hasil riset yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya. Di mana riset itu kan hasil karya yang memang sepatutnya dihargai bukan dilecehkan. Di sini kan kita bersama-sama dalam kondisi emergensi kemanusiaan dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Saya dengan Anji berusaha memberikan satu edukasi kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk bangkit kembali dari posisi keterpurukan dalam kehidupan bersama-sama dan ekonomi. Pemirsa, di saat berbagai negara berlomba menemukan vaksin COVID-19, nama Hadi Pranoto tiba-tiba muncul dengan ramuan herbal yang diklaim terbukti menyembuhkan virus corona dalam 3 hari. Tapi klaim Hadi berbuntut laporan polisi dan menyeret musisi Anji yang diduga ikut menyebarkan berita bohong. Herbal yang kita punya ini bisa membunuh dan menetralisir COVID-19. Ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap.
Hadi Pranoto begitu percaya ramuan herbalnya bisa menyembuhkan orang terkena COVID-19 dalam hitungan 3 hari. Racikannya tak terlalu sulit karena semua bahan tumbuhan Indonesia. Sirsak, manggis, kelapa, dan gula aren. Tinggal diminum sesuai takaran, virus corona ia anggap akan lenyap. Ramuan herbal Hadi jadi viral setelah ia diwawancarai musisi terkenal Anji di media sosial. Karena viral, Hadi mulai menuai badai. Ikatan Dokter Indonesia Keki Berat meminta polisi segera menangkapnya. Pun demikian dengan salah satu kelompok bernama Cyber Indonesia yang tegas melaporkan Hadi Pranoto satu paket dengan musisi Anji ke Polda Metro Jaya karena dianggap menyebarkan kebohongan. Kan ada dugaan masalah berita bohong kan yang disampaikan oleh si narsum ini, interview si profesor ini. Nah kemudian disebarkan. Penyebaran itu dilarang undang-undang ITE. Itu ada di pasal 28, makanya kita laporkan. Ada pasal 14, 15, ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Tapi Hadi menangkisnya. Ia bilang tak pernah mengaku dokter, tidak pula menebar kebohongan. Bahkan Hadi berjanji melaporkan balik. Hingga saat ini dunia belum memiliki obat ampuh virus corona termasuk Indonesia. Terobosan diambil Hadi Pranoto dengan obat herbalnya. Tapi Hadi tersandung karena klaim herbal racikannya yang mampu menyembuhkan corona berujung laporan polisi. Ikatan Dokter Indonesia Bali melaporkan drummer Superman is Dead, IGD Ari Astana alias Jerings ke Polda Bali. Jerings dilaporkan karena diduga melakukan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Ikatan Dokter Indonesia Bali melaporkan drummer Superman is Dead, IGD Ari Astana alias Jerings ke Polda Bali. Jering dilaporkan atas dugaan di akun Instagramnya pada 13 Juni lalu yang disebut telah melakukan ujaran kebencian dan penyebaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Dalam keterangan unggahannya, Jering meminta agar ID Bali dibubarkan. Jering juga menyebut tidak akan berhenti menyerang Ikatan Dokter Indonesia sebelum ID menjelaskan mengenai pentingnya tes COVID-19 pada orang yang melahirkan. Saat ini kan sudah dipanggil sebagai saksi untuk Jeringnya hari Senin kemarin. Cuman karena satu halangan, ini kita panggil kembali untuk hari Kamis. Itu kan hak dari saksi, sementara masih sebagai saksi. Sudah berapa kali pemanggilan dari ini? Baru satu kali. Dasar pengaduannya kan dari ID terkait dengan salah satu postingan dari Jering, karena sangat panjang ya. Salah satunya terkait dengan kacung WHO, kemudian beberapa hal yang kira-kira menurut ID itu kan akan menimbulkan satu ketidakpuasan di masyarakat maupun kebencian terhadap kalangan dokter. Terkait laporan ini, Jenny diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. Di masa pandemi COVID-19, perdagangan narkoba gencar menggunakan media sosial dan pembayaran melalui Bitcoin. Para penyelundup juga memanfaatkan lemahnya pengawasan petugas dengan menyamarkan narkoba bersama pasokan bahan pangan. Pandemi COVID-19 membuat para penyelundup dan pengedar narkoba menggunakan media sosial untuk memasarkan narkoba. Dari hasil penyelidikan BNN, modus baru para pengedar dengan penjualan melalui media sosial Instagram. Karena ada pembatasan pertemuan dan transaksi secara langsung. Pengiriman pun dilakukan melalui jasa ekspedisi. Sedangkan untuk pembayaran, banyak di antaranya yang menggunakan akun Bitcoin. Sementara itu, lemahnya pengawasan petugas di masa pandemi COVID-19 juga dimanfaatkan para penyelundup dengan mengemas sabu bersama bahan pangan seperti pengungkapan di Tangerang. Sabu dikemas dalam karung jagung. Mengapa mereka mencampur dengan bahan-bahan pokok atau 9 bahan pokok hasil bumi seperti jagung dan beras, terutama di masa pandemi COVID ini. Nah, alasan mereka sama, yaitu
kendaraan-kendaraan logistik pada saat masa PSBB yang kemarin itu lebih lebih mudah, relatif lebih. 71 kg sabu dan 224 gram ganja yang disita BNN merupakan hasil pengungkapan dari 4 kasus yang berbeda di Jakarta dan perairan Riau. Narkoba hasil sitaan ini kemudian dimusnahkan dengan mesin insinerator. Dari Jakarta.